Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai subuh hari ke-22 Ramadan tahun 1044 Hijriah. Allah masih karuniakan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita sempurnakan puasa kita hari ini. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa sunnahnya kita ikuti, kita pelajari dan kita amalkan. Ikhwati fillah, beberapa hari yang lalu kita sudah mentadaburi surah Al-Muluk, dan ceritanya mengerikan selalu ya. Dan mungkin ya sebagian besar yang hadir waktu itu juga. Oleh karena itu, supaya seimbang begitu antara nazir dengan basyir, berita menakutkan dengan yang menyenangkan, maka pagi ini kita sampaikan yang menyenangkan lah gitu ya. Yang play, cuma ada anak-anak di sini ya. Ikhwati fillah rahimahullah, hidup kita baru akan benar kalau kita melalui dengan berada di antara raja wal khauf, harap cemas. Dan raja wal khauf ini bagaikan dua rel kereta api yang harus kita jalani atau kita tempuh serentak keduanya. Kalau kita cuma ada raja, kita akan menjadi orang yang tahawur. Kalau ada harapan saja, sok-sokan kita jadinya. Kepedean kalau bahasa anak mudanya gitu. Kalau kita cuma ada khaufnya, rasa takutnya saja, tidak ada rojanya, kita jadi putus asa. Maka kedua-duanya harus ada sejalan. Saya kasih contoh bagaimana bentuknya orang yang raja saja dan bagaimana orang yang khauf saja gitu. Mungkin selalu bil masal yattadihul amru, dengan contoh baru jelas perkaranya. Dan contoh itu saya selalu alhamdulillah dapatkan dari pengalaman hidup. Ada contoh orang yang raja saja, tidak ada rasa takutnya, harap pede sekali bahwa dia akan masuk surga ya. Kenapa? Karena dia merasa orang beriman, dia melakukan ibadah katanya. Apalagi dia berada di daerah kota suci begitu, di Makkah. Suatu kali ketika saya melakukan ibadah haji, kita ketika mahasiswa itu kalau musim haji jadi tukang becak ya, mendorong-dorong orang sakit gitu untuk tawaf dan sa'i. Waktu itu belum ada objekan, duduk-duduk di depan toko Rado itu, sampai sekarang masih ada Rado itu gitu juga ya, di bawah Hotel Hilton. Masih terbayang saya bagaimana suasananya pada waktu itu. Lagi kita duduk-duduk asik-asik begitu, tiba-tiba datang bapak-bapak yang umurnya itu bisa dipastikan 50 ke atas. Seperti orang Arab tuh, kalau di sini pasti kita panggil syekh, ustadz gitu, pakai gal gitu. Dan apa dia bilang? Ya wala. Wala itu kalau bahasa orang Minang, pajah. Pajah. Ya wala katanya. Indak Siti Rahmah walai. Kamu punya Siti Rahmah tak? Nah, makanya ibu-ibu tidak usah berbangga lah kalau dipanggil Siti Rahmah itu. Kamu punya Siti Rahmah enggak? Kita tak paham maksudnya apa Siti Rahmah. Paham kan? Lon. Ada 2 huruf lagi di belakangnya itu. Ya. Kita bilang, Syekh, kamu berada di Makkah, di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Apa yang kau tanya nih? Apa dibilang sama kita? Inta bahlul ibni. Kamu bahlul tuh pelawak gitu, blow on kamu nih. Kenapa pula saya yang blow on? Nahnu
fil haram, kata dia, kita di tanah haram. Rabbuna ghafurur rahim, Tuhan kita itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nazni di waktu wa badana tuf kitir-kitir, Rabbuna ghafurur rahim. Kita berzina sekarang, setelah itu kita tawaf banyak-banyak. Rabb, Tuhan kita pengampun, Maha Penyayang, katanya. Ini orang kepedean ini. Dia sengajakan untuk melakukan perbuatan dosa dengan yakin bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setelah itu tawaf banyak-banyak, katanya. Apalagi kita di tanah haram. La haula wala quwwata illa billah. Justru dia melakukan dosa di tanah haram, semakin besarlah dosanya. Ini orang yang terlalu pede. Kalau yang khauf saja, itu seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu dia tersesatnya justru karena terlalu takut, tidak ada harapan. Karena dia, kita dibangkitkan nanti di akhirat begini-begini, masuk neraka. Orang kan kalau dia ketakutan sekali jadi nekat kan. Coba lah orang kalau terlalu takut jadi nekat gitu. Akhirnya anda celah itu. dia lakukan betul apa yang dilarang itu. Kemarin juga sudah saya ceritakan. Waktu di Tawadib, ya, rumah saya itu di luar kota Bukit Tinggi. Waktu itu masih tahun awal 90-an. Kalau mau ke Bukit Tinggi itu, Bukit Tinggi harus naik angkot pedesaan dulu, baru naik angkot perkotaan di Jambuair. Sampai sekarang kan gitu ya. Mau ke Jam Gadang itu dulu naik bemo. Waktu itu pas bulan Ramadan, saya mau bantu-bantu bapak saya jualan di Jalan Minangkabau. Kira-kira jam setengah 9 pagi saya pergi ke Bukit Tinggi, berhenti di Jambuair. Waktu itu masih sepi. Naik kita ke bemo itu 3 orang saja. Saya waktu itu umur saya masih 14 tahun lah, 15 tahun. Ada ibu-ibu kira-kira umurnya 35 tahun, ada kakek-kakek seperti Adnan Buyung Nasution itu, rambutnya putih seluruhnya. Naik dia kata. Sama-sama kita, parfumnya aneh ini si kakek. Wih, parfum apa pula nama ini. Dia walaupun sudah tua gayanya perlente gitu, bajunya Levi's, celananya Levi's. Setelah naik jalan begitu, pas ingat sekali saya di depan Jalan Adinegoro gitu. Apa dia bilang sama ibu-ibu, "Woi mak, lah putih rambut sedonya, hari bulan puasa kayak mabuk aja le, tobat lah leko." Rupanya si bapak ni mabuk. Jadi parfum yang keluar dari badannya itu alkohol. Ini bau alkohol. Saya bilang, ya Allah. Apa jawaban si kakek? Tanggung basah, mandi sekalian, nanti saya di dalam neraka tobat. Dalam neraka tobat. Ini orang tidak ada lagi harapan. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak dosanya. Tidak ada lagi rajaknya, khauf saja lagi. Akhirnya nekat dia, dah sekalian sajalah gitu. Jadi kalau kita seperti itu, putus asa atau terlalu pede, kedua-duanya masuk neraka jadinya. Nekat hidup ini. Oleh karena itu, kemarin kita sudah ceritakan yang mengerikan, sekarang yang menyenangkan lagi. Rasulullah ketika menceritakan tentang neraka itu, ada di antara sahabat itu yang sampai pingsan, jatuh sakit, bahkan yang mati dalam majelis. Saya harap jangan mati pula di sini ya. Tapi kalau Rasulullah menceritakan surga, ada di antara sahabat itu yang setelah itu mandi junub. Jangan mandi junub lah, hati-hati udah Ramadan ya nih. Ya. Kita bahas di akhir surah Amma Yatasaalun itu An-Naba, ya. Nanti kita hubungkan mungkin dengan surah yang paling banyak cerita surga apa? Cerita surga paling banyak di mana? Surah Ar-Rahman kan? Dengan segala tipe surga diceritakan di situ. Ya, makanya surat Ar-Rahman itu pantaslah dijuluki Arusul Quran. Ya, apa namanya? Pengantinnya Quran. Walaupun kita tak paham, dengan sekedar dibaca oleh suara yang cempreng sekalipun terasa indah tuh. Apalagi dengan suara yang indah gitu ya, seperti Muhammad Z.A. atau Syekh Khalil Husari, terlena gitu tuh. Apalagi kalau paham cerita yang disampaikan di sana. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang-ulang 31 kali kan.
Sekarang kita mulai dengan surah An-Naba dulu. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya untuk orang-orang yang bertakwa itu kampung tempat kesuksesan. Mafaza isim makan dari faza yafuzu fauzan mafaza. Di sini dimulai inna lil muttaqina. Itu kata-kata inna itu menunjukkan sesungguhnya, betul-betul nih bagi orang bertakwa. Nah, kita sekarang lagi berpuasa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya ketika kita baca Al-Qur'an, kita hubungkan satu dengan satu yang lain yang maknanya sama. Itu kira-kira apa hubungannya? Pasti ada berhubungan. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan untuk orang sebelum kalian. Tujuannya mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini dikatakan untuk orang yang bertakwa ada kampung kemenangan, kesuksesan. Artinya puasalah kamu dengan target sampai masuk ke sini. Sampai masuk ke dalam surga begitu. Dan surga di sini dijuluki oleh Allah dengan mafaza. Faza itu artinya sukses. Ada di dalam bahasa Arab 3 kosakata yang artinya kalau bahasa kita berhasil lah gitu. Tapi dia bertingkat-tingkat nih. Yang pertama najah, kemudian fauz, faza, yang ketiga falah. Apa bedanya? Kalau najah itu untuk dunia saja, dari satu segi kehidupan dia najah dalam ujian itu saja cuma, dan dia cuma pada waktu itu saja, pada waktu itu saja, ya dia lulus ujian sekarang, ujian yang besok belum tentu. Kemudian dari satu segi, satu sudut kehidupan saja, itu saja cuma. Nah, jadi najah ini keberhasilan yang paling minim, paling sedikit, dan dia di dunia. Kemudian ada kata-kata faza yafuzu fauz. Di sini digunakan mafaza berasal dari kata fauz tadi itu. Apa maknanya? Lebih dalam maknanya. Dia ini kata-kata yang menunjukkan bahwasanya orang yang sukses ini sebelumnya menempuh bahaya yang sangat luar biasa. Dia sebelumnya melewati bahaya yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita hubungkan dengan ayat sebelumnya, ceritanya neraka. Jadi sudah lewat dari masalah yang sangat mengerikan ini, sampai dia di situ. Makanya apa kata Allah dalam Al-Quran? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah dia orang yang sukses sebenarnya. Jadi kalau faza ini ceritanya sebelumnya menempuh kengerian yang luar biasa. Jadi makanya sekalipun cerita surga bagi sahabat pada waktu itu, karena dia paham sekali dengan bahasa dia sendiri, mati juga ketakutan. Walaupun sudah masuk surga nih, tapi sebelumnya ujiannya apa yang ditempuh sebelumnya bukan sesuatu yang main-main. Ya. Jadi makanya lah Abu Bakar, Umar itu mengatakan walaupun dia dijamin oleh Rasulullah masuk surga, ya laitani kuntu ba'rah. Aduh, kiranya aku diciptakan oleh Allah jadi tai keledai begitu. Kenapa tai keledai? Tidak ada pertanggungjawabannya, selesai di situ. Ya laitani kuntu sya'rah fi sadril mu'min, kata Abu Bakar. Aduh, kiranya aku cuma selembar rambut yang tumbuh di dadanya seorang mukmin. Dia tidak ada urusan begitu dengan dunia. Tidak ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ini pertanggungjawaban ini yang berat ini. Proses untuk masuk surga itu bukan hal yang remeh. Ya, makanya kita baca innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Kita mendengarnya itu bahagia.
sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah dalam perkataannya itu, maka akan turun malaikat kepada mereka, jangan takut, jangan sedih. Mungkinkah ada orang begitu, dia lagi gembira, berpesta begitu, kemudian kita datangi, hei jangan sedih, jangan takut. Ketawa orang, ngapain kamu ini? Ya? Pasti yang dikatakan jangan takut, jangan sedih, itu orang lagi bersedih dan lagi ketakutan kan? Lagi bersedih dan ketakutan kan? Makanya dikatakan, jangan takut, jangan sedih. Terbayang tuh, ini orang beriman dan istiqomah dalam imannya, mati ketakutan, makanya turunlah malaikat untuk menghiburnya atas perintah Allah. Makanya ya, sahabat bagaimanapun dia mendengar ayat itu, ketakutan dia mendengarnya. Ini innalil muttaqina mafaza. Itu makna fauz yang pertama. Kemudian makna fauz yang kedua adalah di situ ditunjukkan bahwasanya dia mendapatkan keselamatan itu bukan atas usahanya. Betul-betul karena kasih sayang Allah saja. Dan di situ tidak ditonjolkan amal sebelumnya. Dan ditonjolkan apa yang dilakukan gitu. Nah, ini baru pintu gerbang dari kesuksesan di akhirat, yaitu fauz. Yang lebih tinggi daripada itu falah. Falah. Qad aflahal mu'minun. Ini bukan sekedar terbebas dari api neraka lagi, tetapi dia sudah masuk ke dalam surga dan dia mendapatkan segala-galanya. Ini falah, ini dia keberhasilan di dunia dan keberhasilan di akhirat dengan segala bentuk kemenangan. Bukan dari satu segi saja, seluruhnya tidak ada lagi dia di situ ceritanya akan jatuh kepada kegagalan, tidak ada lagi. Kemudian ditambah lagi dengan kekekalan untuk selama-lamanya. Makanya banyak di dalam Al-Quran, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang yang berhasil melawan rasa kikir pelitnya, itulah orang yang dia sukses, betul-betul sukses. Kenapa? Dia sudah memperjuangkan atau berperang dengan jiwanya sendiri dengan sangat dahsyat. Artinya dapat falah ini tidak sembarangan. Qad aflahal mu'minun, menanglah orang-orang mukmin. Baca setelahnya itu apa yang harus dia lakukan. Dia sholatnya khusyuk. Kita baru saja Allahu Akbar, teringat kian kemari, keliling-keliling dunia kita. Kemudian orang yang menunaikan zakat, orang yang menunaikan amanahnya, orang yang memelihara kemaluannya, ini. Dan masalah sholat 2 kali. Pertama khusyuk, yang kedua dipelihara. Makanya ulaikal ladzina yarisunal firdaus, orang yang mewarisi surga firdaus. Itulah betul-betul kemenangan yang sebenar-benarnya, puncak kemenangan, yaitu dengan falah. Oleh karena itu Allah memanggil hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal fauz. Kenapa? Ini kesuksesan yang mutlak, segalanya diperoleh. Kemudian hadaiqa wa anaba, di dalamnya itu tempat kemenangan itu adalah kebun-kebun. Kebun di sini dibikin dengan kata-kata jamak. Hadiqah menunjukkan mufrad satu. Hadaik, kebun-kebun, taman-taman ya. Dalam bahasa Arab ada bustan, ada hadiqah. Apa bedanya? Kalau bustan itu dia isinya sejenis saja, bunga-bunga saja isinya, kemudian tumbuh sayur-sayur aja isinya, buah-buahan saja. Tapi kalau hadiqah semuanya ada, semuanya ada di sana. Dan hadiqahnya ini bukan satu, banyaknya berapa? Nggak tahu. Allah cuma bikin jamak saja. Di dunia saja banyak sekali taman, apalagi di sana. Dan isinya seluruh bentuk tanaman ada di sana. Cuma setelah itu disebut pula oleh Allah wa a'naba, dan ada anggur di sana.
Setelah dikatakan dengan ungkapan kalimat umum, hadaik, sudah kebunnya banyak, isinya berbagai macam, kemudian disebutkan ada anggur. Ini namanya zikrul khas ba'dal am, menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyampaikan yang umum. Kenapa demikian? Karena bagi orang Arab pada waktu itu sangat menarik itu anggur. Anggur itu lambang kemewahan, lambang kemakmuran, lambang kemuliaan. Orang kalau banyak dia punya anggur, bukan dulu saja, sampai sekarang juga begitulah. Apalagi kalau di rumahnya itu ada banyak bir, ya, minuman yang memabukkan, kan itu dari anggur. Oleh karena itu dikhususkan penyebutan ini setelah diungkapkan dengan kata-kata umum, taman atau kebun-kebun. Kemudian a'nabnya juga jamak, bukan satu inab, satu jenis, tapi a'nab, jenis anggur yang banyak. Di dunia saja kita lihat anggur itu banyak sekali modelnya. Ada yang merah, ada yang hitam, ada yang hijau. Hijaunya ada pula yang pekat, ada yang hijau muda begitu. Ada yang putih, ada yang merahnya begini-begini. Ya banyak. Ada yang kuning, banyak. Nah, di sini disebutkan a'nab, anggur yang macam-macam begitu. Nah, ini untuk penarik, ya, bagi orang Arab pada waktu itu, dan juga sebenarnya untuk kita diceritakan bagaimana kekhususan di dalam surga yang tersimpan. Sebelumnya lagi ikhwati fillah, ketika Allah menceritakan neraka dipampangkan dengan sejelas-jelasnya. Tapi ketika cerita surga itu sepintas saja, sepintas-sepintas. Kalau nampak sebeng, nampak sebeng. Biasanya orang kalau nampak sebeng itu semakin penasaran kan. Makanya namanya jannah. Jannah itu jannah, berasal dari kata-kata jannah, tersembunyi. Nah, jadi diceritakan nampak sebeng-sebeng saja gitu. Tapi kalau neraka dipampangkan betul supaya orang takut. Kalau ini dibikin penasaran. Sedikit-sedikit aja ceritanya tentang surga ini. Nah, teliti aja lah sendiri gitu. Gunakan akal. Terus yang berikutnya ini yang menarik sekali untuk bapak-bapak. Untung nggak ada ibu-ibu di sini. Wa kawaiba athroba, ya, dan bidadari yang maaf ya, kulitnya itu masih kencang. Maaf. Kalau waktu pengantin baru itu kan laki-laki perempuan sama-sama kencang apanya. Tapi kalau sudah punya anak gimana? Sudah mulai kendor, apalagi kalau sudah 40 ke atas, 50 ke atas, Ustaz. Di situ nah ada ceritanya. Jangan sampai batal puasa. Di situ abadi begitu terus. Ya, wa kawaiba atroba, kencang terus kulitnya. Ya. Kemudian dia sebaya semuanya. Laki-laki 33 tahun, perempuan 17. Kenapa kok segitu betul? Umur Nabi Isa diangkat ke langit umur 33. Dan katanya laki-laki puncak gagahnya, puncak kuatnya itu adalah ketika umur 33. Siapa yang perlu 33 sini? Ya. Setelah itu menurun, ya, tidak ada lagi cerita itu. Saya semakin gagah sekarang, nah itu ya. Merasa gagah lah, Ustaz Amin dan ada. Terus sedikit-sedikit berkurang dia begitu. Ya, keterasa kan Ustaz? Kalau sudah lewat dari 33 itu mulai menurun dia gitu. Tapi tidak seperti 33 dulu Ustaz. Ya kan? Akui saja lah Ustaz, tidak usah lama. Tidak seperti 33 dulu. Itu diabadikan begitu terus. Tidak akan berubah-ubah, tidak turun. Bahkan naik terus, ya, naik. Tidak ada ceritanya kita semakin naik, turun yang ada di dunia ini. Kemudian setelah itu yang perempuannya juga 17 tahun. Ya, lihat sajalah puncak kecantikan itu perempuan 17 tahun. Nah, setelah itu mulai pula berkurang-kurang dia.
Siti Aisyah ditinggalkan Rasulullah itu umurnya 17 tahun. Mulai berjanda itu 17 tahun. Kemudian wa kawaiba atsraba, dan dia itu abadi begitu. Tidak ada berubah-ubah selamanya. Begitu juga dengan pembantu-pembantu. Kalau di dalam surah Al-Insan, wildanun mukhalladun, anak-anak yang diabadikan seperti itu. Saya ingat ya waktu Mukernas di Jogja tahun 2011, itu masih Ustadz Lutfi yang jadi presiden waktu itu. Kemudian karena saya utusan luar negeri, diundang sama dia ke tempat yang khusus sini. Karena dia orang penting di situ. Selalu di belakangnya itu ada dayang-dayang, laki-laki perempuan. Ya, itu anak-anak yang lulusan sekolah perhotelan. Orangnya cantik, ganteng gitu. Itu kan selalu mengiringi beliau kemana-mana berdua gitu. Dan pakaiannya tuh khusus juga. Saya bayangkan kayak gini lah kira-kira wildanul mukhalladun itu. Tapi kalau itu dia bekerja cuma 3 tahun saja, setelah itu enggak lagi, ya, pindah dia kerja. Kenapa? Sudah berbeda bentuknya. Ya. Ini enggak, masih imut-imut begitu, baik, bagus dia. Di dalam surga begitu terus, enggak berubah-ubah. Makanya dikatakan mukhalladun, dikekalkan begitu. Wa ka'san dihaqa, dan ka'san itu piala-piala, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu gelas khusus untuk meminum khamar tua. Karena di sebelumnya sudah diceritakan anggur, di sini ini gelas-gelas khusus untuk meminum air anggur tua gitu, yang selalu penuh, dah habis dituangkan lagi, begitulah ya. Yang dayang-dayang Ustadz Lufi saya ceritakan tadi itu, selesai kita makan ini, kemudian disediainya makanan begitu, habis datang lagi, nggak ada pernah berhenti kita makan gitu. Ya, ada lagi yang bawakan gitu. Ini baru surga dunia kayak gini, apalagi di akhirat nanti. Ya, kalau kita baca di hadil arwah ila biladil afroh, itu penduduk surga paling rendah nih, dia sudah terakhir masuk surga orang ini. Itu dayangnya setiap hari, pelayannya 80.000 orang setiap hari itu. Besok ganti lagi. Kenapa? Kalau itu saja bosan dia, nanti ganti lagi orang pelayannya begitu. Jadi makanya disebut di dalam surat Al-Insan, mulkan kabiro, kekuasaan yang besar. Itu untuk setiap penduduk surga. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Ini yang penting sekali. Mereka tidak mendengar di dalamnya itu omong kosong dan tidak ada kebohongan. Kenapa harus disampaikan betul begitu? Tidak ada omong kosong di sana. Ikhwati fillah, kita di dunia ini yang kita harapkan itu jauh lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Kita punya 1 juta impian, yang kita dapat satu pun dengan susah payah gitu. Di dalam surga terbalik, kita sampai tak mampu meminta, tak mampu lagi mengkhayal. Diceritakan dalam hadis sahih itu, ya, ketika orang masuk ke dalam surga, yang terakhir masuk surga pula diceritakan Rasulullah, ya, disuruh dia minta apapun, mintalah sampai dia tidak bisa lagi meminta. Kemudian kalau kita di dunia ini kira-kira agak 3 hari sanggup kita minta terus, kan? Ada dalam surga tidak bisa lagi. Kemudian setelah itu disuruh saja mengkhayal lagi. Pokoknya apa yang dia khayalkan dapat langsung. Tidak bisa hatta in qata'a minhul khayal, sampai dia tidak sanggup lagi berkhayal. Lalu Allah yang bertanya, kamu mau ini? Kamu mau ini? Iya. Sampai dia pun tidak bisa mengatakan iya lagi. Ada begitu saya gitu. Akhirnya kata Allah, bagimu semisal yang sudah ada itu. Semisalnya 4 kali Abu Hurairah menyebutkan seperti itu, yang sebagaimana dia dengar dari Rasulullah. 10 kali besar dunia untuk 1 orang terendah derajatnya di surga. Terbayang? Jadi itu derajat terendah di dalam surga. Kenapa orang kondisi seperti ini tidak perlulah mengkhayal-khayal lagi.
Tidak perlu lagi dia ngomong kosong. Kita karena banyak yang kita inginkan, tidak ada satupun yang didapat. Akhirnya pergilah ke warung kopi. Sampai di sana kita ceritalah begitu, minta kopi steng, cerita mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Amerika sampai Eropa, selesai dakwah situ. Keluar dari situ tidak celah ada. Bill Clinton begitu, Perdana Menteri Inggris begini begitu itu, anak celah pejat terus kok mau diikut seharusnya, kok kesian begitu, celah, putih urusan politik dehnya sedulu, pas keluar dari pergi ke sawah balulu siap tuh, ya kan? Ini kenapa? Karena dia tidak mampu. Ota di Lampau nak tanggung lo, anak Wadin di Jakarta, rumahnya 3 tingkat katanya 3 tingkat ke bawah. Di bawah tuh kolam renang. Otonya sampai berdiri-diri. Pajero, Fortuner, kemudian kalau macam-macam gitu. Jalah nak duit kota saja. Kenapa? Karena dia mengimpikan begitu. Ya, cuma tidak dapat, akhirnya mota saja gitu. Pernah mendengar cerita Raja Wangi? Cerita Raja Wangi apa selama itu? Motakan tentang anaknya di dalam surga tidak ada seperti itu. Apa yang dikhayalkan langsung dapat. Itu apalagi orang mau cari nggak ada mota, tidak perlu lagi nggak ada mota situ. Kemudian kizaba, maaf Pak Dewan, banyak orang-orang yang kalau kampanye dia berbohong. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan posisinya gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan begitu. Ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Kalau dia jujur-jujur saja begitu, apalagi memang dia lihat saja lah. Ya Allah, sebegitu jelasnya kebohongannya, tapi dia pintar sekali memulis bohongnya itu kan. Sehingga seolah-olah betul gitu. Di situ, kenapa? Karena dia ingin memperoleh yang bukan haknya. Dia padahal tidak pantas untuk itu, tapi dia ingin mendapatkan, maka perlulah bohong, perlu dipolisi begini begitu. Ini tidak, di situ dia sudah pantas untuk segalanya, tidak perlu lagi berbohong. Untuk apa? Ingin mendapatkan sesuatu, minta saja dapat langsung. Kita karena tidak dapat tentu bisa terpaksa berbohong segala macam gitu. Itulah kenapa orang dalam jual beli berbohong. Kenapa? Ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sementara dia tidak bisa dengan normal mendapatkan itu. Di situ tidak ada perlu lagi begitu. Apapun yang diinginkan langsung dapat semua. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, pemberian dari Tuhanmu ya yang sangat banyak gitu. Sangat banyaknya, tidak bisa lagi dihitung-hitung. Taib ikhwati fillah rahimakumullah, ini gambaran surga sedikit yang ada di dalam surat An-Naba. Itu baru permulaannya. Inti dan lebih dalamnya itu dirinci di dalam surah Ar-Rahman. Sedikit saja ya, nanti kebosanan pula sedikit lagi. Yang di Ar-Rahman itu untuk mencongkel saja tuh Bu, supaya menarik untuk ditadaburi. Di dalam surat Ar-Rahman itu kan Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Apa artinya? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah, mana lagi yang kamu dustakan. Di situ kata-katanya ala, bukan nikmat. Fabi ayyi ala. Sementara ada lagi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya. Mana mungkin kalimat nikmat dengan ala artinya sama. Dalam bahasa Arab tidak ada dua kata yang berbeda artinya sama persis, tidak ada itu. Jadi nikmat ala itu bukan nikmat bahasa kitanya. Apa perbedaan antara nikmat dengan ala? Nikmat itu lahir batinnya betul-betul menyenangkan. Itu nikmat. Kita ada badan sehat, dapat pula THR 1 miliar. Iya tuh, kan? Lagun itu cerita bohong, cerita berlebihan. Kenapa? Karena menghayalkan. Itu, jadi itu nikmat. Tidak ada orang sakit nikmat kan? Ada orang sakit nikmat, dapat nikmat tuh, ada tuh. Tapi ada orang begini, dia jahat.
banyak maksiat, diturunkan oleh Allah penyakit kepada dia, akhirnya tersadar dia, taubat dia. Dengan taubatnya itu, baik taubatnya sampai dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Sakitnya tadi itu disebut dengan ala, karunia kalau bahasa kita, ya, bukan nikmat. Jadi ada setiap nikmat itu ala, tetapi belum tentu semua ala nikmat. Paham? Nikmat ini disebut juga dengan ala, tapi tidak seluruh ala disebut nikmat. Orang sakit tidak mungkin, kehilangan tidak mungkin dikatakan nikmat, tapi boleh jadi sengsara membawa nikmat. Itu tuh, sengsara membawa nikmat itu ala, dan nikmat membawa nikmat juga ala, ya gitu. Makanya kalau kita baca di dalam surat surat Ar-Rahman itu, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada di dunia ini pasti binasa, dan yang akan kekal hanyalah Tuhanmu. Lalu nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Atau karunia Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Mati itu nikmat. Nikmat mati. Coba ada yang mau jawab, iya saya bantu untuk mendapatkannya sekarang. Nikmat mati itu. Enggak, bukan itu saja. Yang jelas kematian itu, walaupun antum kesenangan, anak antum nangis kan, istri antum nangis setelah itu kan. Tapi mati itu adalah ala, bukan nikmat. Ya, contoh, antum pergi ke pantai, ada orang jual apa? Jual ikan segar baru keluar dari laut, hidup-hidup, gelepar-gelepar gitu. Antum bawa pulang, antum bersihkan isi perutnya, antum goreng, antum masukkan ke dalam apa? Ke dalam piring, kemudian antum makan sampai di perut masih juga dia menggelepar-gelepar baru. Kenapa masih hidup begitu? Gimana? Nah, kan mati itu ala karunia dari Allah. Suatu kali, kalau tidak salah Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia duduk begitu di singgasananya, apa katanya kepada Ibnu Samak, ulama besar pada waktu itu, aduh kiranya alangkah nikmatnya jadi raja ini kalau tidak ada kematian, kata dia. Apa kata Ibnu Samak? Justru kamu mendapatkan kenikmatan jadi raja karena ada kematian. Kok begitu? Kalau tidak ada kematian, kamu tidak akan duduk di sini, bapakmu terus jadi raja. Ya kan? Oh iya ya. Itu makanya kematian itu ala, itu kan nikmat ya. Kemudian yang lebih mengerikan ini, membahagiakan sekaligus mengerikan. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Dikenali orang-orang durjana itu dengan ciri-ciri khas di apanya? Di wajahnya, kemudian ditarik ubun-ubunnya, ditarik kepala kakinya, ibarat orang main gasyang tuh, gitu. Yang membikinnya itu bukan manusia tapi malaikat Zabaniyah. Digasyang deh malaikat Zabaniyah. Tahu gasyang tuh, tahu kan? Mainan anak-anak tuh, ditarik ubun-ubun dan kakinya begitu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karunia Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Neraka karunia? Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Inilah neraka jahanam yang kalian dulu dustakan. Ya, mereka tawaf di dalamnya itu di antara air panas dan nanah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan apa? Karunia Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Azab neraka karunia? Berani antum bilang? Gimana? Gimana kita memahami ayat Quran? Kalau setelahnya itu tentang surga dengan detail-detailnya pantas. Ini neraka. Inilah. Yang pertama, neraka itu karunia bagi orang bertakwa. Kan ceritanya orang bertakwa. Kita ceritakan tentang neraka di dunia ini sehingga dia berhati-hati, hidupnya di atas rel yang betul. Takut apa? Salah begitu, lurus lagi. Salah, lurus lagi. Kenapa? Karena dia takut dengan neraka. Ditakut-takuti dengan neraka. Itu pertama. Kemudian, neraka itu kan nikmat bagi orang bertakwa. Bukan untuk orang kafir ceritanya.
Nanti di akhirat orang di dalam surga bisa menonton orang dalam neraka. Banyak ceritanya dalam surat Al-A'raf, dalam surat Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Penduduk surga memanggil-manggil penduduk neraka. Berarti dia bisa teleconference. Halo? Dilihat, dikasih oleh Allah TV. Kenapa? Surga dengan neraka itu berjauhan seperti langit dan bumi. Jangan kira seperti melihat ke dalam jurang. Halo? Dan itu tentu dikasih telekonferensi oleh Allah. Terus apa manfaatnya? Kelihatanlah di situ. Ini dulu orang yang menzalimi kita kan, yang mencuri barang kita kan, yang koruptor banyak sampai rakyat menjadi miskin kan. Rasain ente. Jadi bagi penduduk surga nikmat neraka itu kelihatan oleh dia orang-orang yang menzalimi dia waktu di dunia dulu. Hatta yasfi sudur qaumin mu'minin, terobati rasa sakit hatinya orang mukmin. Ya, rasain tuh. Jadi kalau paham lah itu, jauh kita dari melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Kemudian satu lagi, kalau kita dalam kenikmatan nampak orang sengsara, itu nikmatnya semakin menjadi itu. Ya, iya kan? Kita baru dapat THR banyak, badan sehat walafiat, kemudian keluarga bertemu pula semuanya, berkumpul di kampung ke hari lebaran lengkap, bahagia. Kawan, na'udzubillah subhanahu na'udzubillah, ya, dapat musibah begitu, terasa alhamdulillah, ya kan? Itu melihat orang menderita, kita dalam kenikmatan semakin menjadi. Dan sebaliknya, ya, saya pernah merasakan ini. Teman najah dapat nilai mumtaz lagi, kita rosib, kita apa? Tinggal kelas. Waktu di Mesir tuh, saya lihat Ustadz Ul itu mumtaz, Jidan begitu. Saya rosib, saya hadir dalam pemberian penghargaan kepada beliau itu. Wah, kiamat dunia. Saya terpaksa senyum-senyum. Senyum dipaksakan begitu. Hadir nanti kita sama-sama orang Minang kan, penghargaan dari KBRI. Kita waktu itu gagal, dia berhasil itu. Sampai sekarang terasa pedih itu. Oh, masya Allah. Senyum-senyum, nangis ke dalam gitu, dipaksa. Senyumnya itu dipaksa waktu itu. Apalagi di neraka satunya dan lainnya di surga. Taib ikhwati fillah, kepanjang nanti. Itu dulu aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Pakai tanya jawab menurut saya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.